Batam ada ring road, Ce. Kau tahu ring road tak, Ce? Iya, jalan lingkar Batam tuh dia melewati seluruh kota Batam. Tapi dia ini tak berbentuk lingkaran. Tapi jalan lingkar yang mau ke jembatan Barelang tuh besar juga. Beda. Jalan lingkar dekat Putrajaya Malaysia tuh beda. Lingkarannya itu 3,4 kilometer. Jadi engkau tuh butuh 3-5 menit untuk melingkari jalan itu. Tapi itu pun kalau engkau naik mobil. Kalau jalan kaki lebih lama. Putrajaya ini kan ibu kota negara Malaysia kan, Ce? Iya, kalau Indonesia kan baru mau bikin IKN di Kalimantan Timur. Oh, berarti Indonesia ini terinspirasi dari Malaysia, Ce. Tapi kan sekarang Indonesia ini nak memindahkan ibu kota negaranya ke Kalimantan Timur, Ce, di IKN tuh. Iya, Malaysia pun memindahkan ibu kota negaranya itu ke Putrajaya Malaysia. Tapi Malaysia ini udah puluhan tahun beda. Jadi sebenarnya Indonesia ini tertinggal lah ya sama Malaysia, Ce. Bulatan atau lingkaran jalan raya terbesar di dunia terletak di Putrajaya, Malaysia dengan diameter 3,4 km. Pemandu mengambil masa 3-4 menit untuk lengkapkan bulatan tersebut. Tapi engkau kalau misalnya lewat ring road yang dekat Batam tuh, luas juga tuh, Ce, kalau misalnya nak putar, Ce. Beda, ring road Batam tuh dia tak sebesar lingkaran ring road Putrajaya. Tapi kan Batam nih kalau misalnya nak melewati keliling gitu sekali lewat bisa, Ce. Tapi sekarang nih yang dibahas beda jalan lingkar terbesar di dunia. Kau tahu tak lingkaran beda? Jangan-jangan kau nih tak sekolah. Lingkaran, segitiga, segi empat, jajar genjang itu udah berbeda-beda. Tapi kan Batam ada ring road, Ce. Kau tahu ring road tak, Ce? Iya, jalan lingkar Batam tuh dia melewati seluruh kota Batam. Tapi dia ini tak berbentuk lingkaran. Tapi jalan lingkar yang mau ke jembatan Barelang tuh besar juga. Beda. Jalan lingkar dekat Putrajaya Malaysia tuh beda. Lingkarannya itu 3,4 kilometer. Jadi engkau tuh butuh 3-5 menit untuk melingkari jalan itu. Tapi itu pun kalau engkau naik mobil. Kalau jalan kaki lebih lama. Putrajaya ini kan ibu kota negara Malaysia kan, Ce? Iya, kalau Indonesia kan baru mau bikin IKN di Kalimantan Timur. Oh, berarti Indonesia ini terinspirasi dari Malaysia, Ce. IKN tuh tak ada jalan lingkar macam Putrajaya Malaysia, beda. Tapi kan sekarang Indonesia ini nak memindahkan ibu kota negaranya ke Kalimantan Timur, Ce, di IKN tuh. Iya, Malaysia pun memindahkan ibu kota negaranya itu ke Putrajaya Malaysia. Tapi Malaysia ini udah puluhan tahun beda. Jadi sebenarnya Indonesia ini tertinggal lah ya sama Malaysia, Ce. Makan gratis Malaysia dah buat tuh sejak berpuluh-puluh tahun yang dulu. Indonesia baru nak buat sekarang kan? Putrajaya Malaysia pun Malaysia dah buat berpuluh-puluh tahun yang dulu. Nah, Indonesia baru nak buat IKN kan? Petronas untung terus, Ce. Pertamina rugi terus, beda. Jadi sebenarnya yang buat Putrajaya ini siapa, Ce? Aku rasa pekerja-pekerjanya ada yang dari Indonesia, beda. Anak muda dekat Batam Bintan ini diajak tak kerja dekat Putrajaya tuh? Kerja dekat Putrajaya. Putrajaya itu kantor pusat pemerintahan Malaysia, beda. Bukan, maksud aku nih anak muda Bintan sama Batam nih dia ada bekerja tak ikut buat Putrajaya dekat Malaysia tuh. Oh, dalam pembangunan Putrajaya tuh ada terlibat tak? Ya, maksud aku macam gitu. Anak muda Batam Bintan nih kan budak Indonesia, beda. Putrajaya tuh Malaysia, beda. Habis dia orang buat Putrajaya ini pakai tenaga kerja dari mana, Ce? Selalunya lah kalau misalnya nak butuh kuli bangunan tuh pasti dari Jawa. Dulu masa mula-mula mari Putrajaya ada perasaan juga duk pusing tempat sama, kata Muhammad Iqmal. Dijawab sama Fazlina Naufal. Kami sedang lalui adoy awak rasa duk pusing semua tempat sama lah. Kata Diza Musa, ingatkan saya je duk pusing tempat sama. Iya, lingkaran tuh memang besar, beda. Jadi kalau engkau keliling tuh 3-4 menit tuh sama aja. Nih kalau netizen Indonesia tahu nih beda, dia tak terima nih, beda. Apa pula, Ce? Lah, kan tadi bilang tadi makan gratis Malaysia nih udah buat berpuluh tahun yang lalu. Putrajaya ini pun sama. Nah, sekarang nih terdengar pula lagi jalan lingkar Putrajaya nih terbesar sedunia. Makinlah netizen Indonesia nih tak terima. Sekali terlepas jalan kita nak keluar, jenuh, dok ratib, buang minyak kereta dan masa lah aku, kata Khairul Kaimasco. Dijawab sama Norliza binti Ismail. Betul tuh, terlepas satu jalan je nak masuk terpaksa pusing satu round lagi. Sekarang orang-orang yang ke jalan lingkar Putrajaya tuh yang ada urusan dengan negara, yang ke orang berjalan berseronok-seronok dekat Putrajaya tuh nak ngapa? Jadi dia ini bukan tempat rekreasi wisata. Tapi agaknya IKN tuh nak dibuat tempat wisata pula, Ce. Joko Anwar tuh nak buat film horor beda dekat IKN Kalimantan Timur tuh. Hotman Paris, dia nak buat party-party. Kalau kat Putrajaya tak bisa, beda karena bangunannya aja udah bentuk-bentuk masjid. Boleh shortcut, kata Nawawi bin Abdul Rashid. Terus dijawab sama Asma Heri, ikut jalan hotel atau istana atas tu lah. Dijawab lagi sama Muhammad Nasir Omar, orang yang tak biasa memang tak tahu. Dijawab sama Nawawi, ya betul lah tu. Sekarang aku tanya dengan kau,
Kau pernah tak sampai ke Putrajaya? Aku tak pernah sampai Putrajaya, Johor Bahru aja sampai. Kau udah pernah sampai ke Johor Bahru Malaysia kan? Dekat kan sama Batam? Woi, dekat apalagi dengan Singapura. Sekarang kau tengok jalan-jalan dekat Batam tuh, besar-besar kan? Iyalah, jalan dia tuh 5 jalur sana, 5 jalur sini, Jadi kota Batam yang kau tengok di tahun 2025 nih sama macam kondisi Malaysia di tahun 1975. Wih, jauh tinggalnya sampai puluh-puluh tahun. Padahal Batam, Malaysia sama Singapura ini kan dekat kan? Karena ibu kota negara Indonesia tuh bukan Batam tapi Jakarta. Tapi Jakarta pun jalan kecil-kecil juga, macet di mana-mana. Jam. Sekarang netizen Indonesia ini kan udah salah kaprah beda bandingkan Malaysia dengan kota Batam. Ya salah lah. Iyalah, Batam pembangunan dia bukan macam Jakarta. Iya, kalau Jakarta kan udah banyak bangunan-bangunan tinggi. Kalau Batam baru berapa biji aja. Berarti sebenarnya tertinggal juga Batam nih, walaupun berbatasan Singapura Malaysia. Bagi kita orang Tanjung Pinang, Batam nih kan udah hebat kali kan beda. Tapi rupanya kondisi Batam saat ini di tahun 2025 macam kondisi Malaysia di tahun 1975. Jadi kalau orang Indonesia tak tahu Tanjung Pinang itu wajar beda. Apa pula macam itu, Batam yang udah dibangun sampai di tahun 2025 nih aja beda masih tertinggal sama Malaysia di tahun 1975. Batam yang udah dibangun sampai 2025 nih beda masih tetap tertinggal dari Singapura Malaysia. Apalagi kalau engkau nak membandingkan dengan Putrajaya, jauh panggang dari api. Kami rakyat Malaysia tak hendak bulatan besar-besar. Kami hendak harga barangan turun, bukan 1/1 naik, kata Reski. Dijawab sama Muhammad Nasir Omar. Kami rakyat Malaysia tak hendak bulatan besar-besar. Kami hendak harga barangan pun turun, bukan 1/1 naik, kata Reski. Ini salah satu contoh komentar yang bukan anak pejabat Malaysia. Dibalas sama Muhammad Nasir Omar. Zaman Tun M dulu harga barangan stabil. Petrol RM1.20 aja seliter. Dan diesel 60 sen seliter. Tun Mahathir nih beda, dia sezaman dengan Presiden Soeharto. Dan di zaman Presiden Soeharto pun itu harga sembako murah, harga bensin murah. Kenangan sejarah awal-awal Putrajaya bukok dulu dan juga 3 kali musim, kata Harmizi Ismail. Dijawab sama Zai Azli. Saya dalam 2011 dulu 7 kali pusing. Pukul 3 pagi cari exit ke Masjid Putrajaya. Rasanya kali keempat tu baru perasan dalam roundabout. Time tu West belum lagi ada. Lepas tu baru ada exit masjid, memang tutup lepas 12 malam. Dijawab sama Harmizi Ismail. Samalah kita orang berempat semua pekak suka. Orang Malaysia sendiri pun boleh sesat. Dia boleh tak tahu dengan jalanan yang ada di Putrajaya tu. Ingat lagi masa PKP jadi rider Lala Move, pakai Waze. Sebab tak tahu sangat jalan sini. Masuk dah betul, sekali nak keluar lupa ikut mana. Satu sebab jalan banyak tutup. Jenuh aku pusing, tak tahu berapa kali aku ikut Waze cari jalan keluar. Ending nasib jumpa rider lain yang sekali jalan nak keluar, kata Nabil Bibil. Itu dia ngantar paket apa tu beda ke dalam Putrajaya tu? Antara si lemak tak, Office saya kat tepi roundabout tu dulu. Nak exit jalan keluar, hampir satu pusingan kena buat. Rasa buang masa kat situ, kata Nur Fatihah Muhammad Nurdin. Iya, kalau tak pandai masuk Putrajaya tu, berpusing-pusing lah korang dalam Putrajaya tu. Tapi kau dah pernah sampai belum sampai Putrajaya tu? Aku tak pernah sampai ke dalam Putrajaya beda, tapi aku dengar cerita orang aja. Zaman Madanon ni silap-silap bulatan ni pun kena jual, kata Zulkifli Cikgu Mat. Kalau dah kena jual, buatlah bundaran lebih kecil sikit. Ya, jenuh lah sekali terlepas parcel mampu kena buat satu pusingan lagi, kata Yad Mustafa. Tapi kau bayangkan kan, bundaran dia tu nak 3-4 minit baru habis. Bulatan paling banyak kat Sahalam. Ada bulatan kecil, medium dan besar, kata Oli-Oli. Oh, Sahalam tak masuk ke dalam Putrajaya beda. Guna teknologi apa boleh buat perfect macam tu? Cantik lah, kata Eri Ahmad. Dijawab sama Zai Azli. Surveyor ukuran pakai GPS ni tak besar sangat. Ini tak besar mana. Ada lagi yang besar ni betul-betul bulat, cuman dia bukan kategori roundabout untuk public lah. Terus dijawab sama Ezamli. Dia kirim gambar jangkar. Kalau bundaran Pamedan tu menurut kau sebesar apa beda? Pamedan tu bundaran dia kecil, Batu 6 tu bundaran dia agak besar sikit. Bundaran Batu Lapang atas tu besar beda. Oh, jadi Putrajaya tu bundaran dia lebih besar 10 kali lipat dari bundaran Batu Lapang atas. Aku rasa 30 kali lipat.